Aku terbangun kaget mendapati wajahku terbungkus perban. Wah, wajahku. Ini tak mungkin terjadi. Ya kan, Callum? Beritahu aku ini tak terjadi. Tepat setelahnya, dokter memasuki ruangan. Nona, sayangnya kaca dari jendela mobil telah menyebabkan trauma berat pada kulit Anda. Sementara dokter lanjut bicara, kurasa diriku tak fokus dan mulai panik. Wajahku ini segalanya. Tanpanya, karir menyanyiku akan berakhir. Ash, ini akan baik-baik saja. Akan kubantu temukan cara kembali ke panggung, aku janji. Hai, aku Ashley, dan aku punya mimpi menjadi penyanyi terkenal. Aku dulu bernyanyi sebagai pengamen jalanan. Kemudian suatu hari seorang pria tampan dan sopan mendatangiku. Aku Callum, pencari bakat, dan aku percaya dengan suara malaikat dan kecantikan yang langka. Kau punya bakat jadi seorang bintang. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan tak hanya aku dapat manajer, tapi juga pacar yang tampan. Dia mengatur supaya aku tampil di kafe bar dan restoran tanpa henti. Aku menikmatinya, tapi harus kuakui aku juga kelelahan. Dan itulah saat Callum menyarankan kalau kugunakan autotune dan lip sync untuk menjaga tenggorokanku. Aku tahu ini tak benar, tapi kau kelelahan dan aku tak tega melihatnya. Kau tahu ini tak untuk selamanya. Kurasa dengan cara itu, kau bisa fokus dandan dan biarkan orang kagumi wajah cantikmu. Mendengar ini membuatku sedih, tapi Callum tahu apa yang dia bicarakan, jadi aku percaya padanya. Sementara api dalam diriku untuk tampil di panggung profesional masih menyala hebat. Kemudian suatu hari dia memberitahuku berita baik yang tak terduga. Tak ada lagi pertunjukan kecil. Perusahaan terkenal Dream M Entertainment sedang mengadakan audisi untuk mencari bintang besar berikutnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya harus 100% percaya diri saat tampil. Ini dia, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Tapi kemudian malam itu, saat berkendara pulang dan berlatih bernyanyi, aku batuk tak terkendali. Aku kehilangan fokus di jalan sekejap saja dan tak melihat ada mobil mendekat hingga semuanya menjadi gelap. Dan hal berikutnya yang kutahu, aku terbangun di rumah sakit terlihat seperti Frankenstein dan meyakini mimpi besarku kini berantakan. Setelah 2 bulan di rumah sakit, sebagian besar luka goresku sembuh dan cuma ada luka yang cukup dalam pipiku. Hanya beberapa hari lagi hingga audisi dan aku tak bisa muncul dengan tampang seperti ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa ditutup dengan make up atau mungkin dengan masker, pasti ada sesuatu. Tapi dokter mengatakan aku tak boleh pakai makeup hingga wajahku sembuh sempurna karena itu bisa menimbulkan infeksi. Dan jika aku naik ke panggung pakai masker, orang pasti akan bertanya-tanya. Kemudian mata Callum tiba-tiba menuju foto yang ada di rak. Ash, ini adalah jawabanmu. Panggil adikmu untuk menggantikanmu hingga lukamu sembuh. Maksudmu Bridget? Si aneh itu? Tak mau. Ya, aku memang punya saudara kembar, tapi kami tak dekat, jelas. Orang tuaku cerai saat kami 7 tahun dan pengadilan memutuskan aku tinggal dengan ayah dan Bridget dengan ibu. Aku punya kehidupan yang baik dengan ayah karena dia membelikanku semua pakaian yang kuinginkan. Tapi Bridget adalah anak tomboy yang tak peduli akan mode. Terakhir kali melihatnya, dia pakai baju yang sudah usang semua. Kurasa tampilannya yang murung, penyendiri, cemberut seperti sedang sembelit itu adalah gayanya. Ku coba bicara dengannya di kampus, tapi dia selalu meremehkanku. Dan seperti itulah, kami akhirnya malah jadi asing, bukannya menjadi saudara. Dan sekarang katamu aku harus mengemis untuk minta bantuannya? Tidak. Aku paham kalian berdua tak dekat. Tapi jelas kau bisa kesampingkan dulu perbedaan kalian untuk kesempatan sekali seumur hidup untuk meraih mimpimu. Kurasa Callum ada benarnya, jadi aku setuju. Hanya saja tak sesederhana itu. Karena aku tak punya nomor Bridget dan dia menolak menggunakan sosial media. Kalian tahu, untuk menyesuaikan aura dingin dan cueknya. Tunggu dulu, aku ingat dia pernah merengut padaku di balik meja cepat saji yoyo. Mungkin dia masih kerja di sana? Aku langsung menyamar dan menuju ke sana. Oh, itu dia. Aku mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tanya apa dia mau menjadi duplikatku untuk audisi, tapi dia tak peduli. Minggir. Aku tak bisa tampil seperti ini. Kumohon, ini segalanya bagiku. Bukan urusanku, aku punya pekerjaan untuk diselesaikan. Lihat, aku tak bisa hanya menyerah seperti ini. Jadi ku pesan makanan dan duduk di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Sudah waktunya tutup. Aku hendak pergi saat kulihat Bridget dan bosnya saling berdebat. Astaga, inilah kenapa tak ada bagusnya mempekerjakan remaja. Ku pekerjakan kau karena kau memohon pekerjaan itu. Saya minta maaf, Pak, saya... Sial, mulai hari ini kau akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan. Tidak, Pak, saya butuh uang. Anda bahkan tak menggaji saya bulan lalu. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi, kau bisa kerja di mana saja, tapi jangan di sini bersama bedebah ini. Apa? Dan kau, pergilah. Sebelum aku melaporkanmu ke polisi. Apa yang kau cari? Lagi pula kenapa kau harus bekerja di sini? Bukankah ibu memberimu uang saku yang cukup banyak? Jangan berlagak seolah kau peduli. Bagaimana mungkin gadis manja sepertimu akan mengerti? Apa maksudmu?
Intinya kau butuh uang, ya kan? Aku bisa bantu. Bridget tak menjawab, tapi kulihat di balik persona nona cueknya. Jika kau menggantikanku sampai aku sembuh, maka aku akan membayarmu. Cek besar yang bernilai 10 kali lipat dari apa yang kau hasilkan di sini. Oh ya, hanya kita berdua dan manajerku yang tahu soal ini, jadi jangan khawatir. Kemudian aku memberinya nomorku dan menyuruhnya mengirimiku pesan saat dia sudah membuat keputusan. Dengan enggan dia menerimanya dan pergi begitu saja. Tapi di malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Oke, aku setuju, kau sebaiknya membayarku dengan pantas. Aku langsung telepon Callum dan memberitahunya berita baik itu. Sekarang waktunya mengubah Bridget untuk menjadi aku sementara. Normalnya, aku dan Callum menjaga hubungan kami diam-diam untuk menjaga profesionalisme. Sama juga dengan sekarang, kami merahasiakannya dengan Bridget. Callum menjelaskan ke Bridget yang perlu dia lakukan hanyalah untuk tampil cantik dan melakukan lip sync. Tapi astaga, gadis itu hanya bisa menguap. Omong kosong ini terlalu ketat dan menyesakkan. Berhentilah menggaruk seperti monyet. Kutunjukkan padanya cara berdiri tegak dan berjalan seperti diva. Dan membuatku sangat terkejut saat dia berkata dia tak pernah mendengar skincare. Tak heran kulitnya sekering gurun Sahara dan pori-porinya sedalam dan sebesar black hole. Jangan khawatir, para penyihir di sini akan memberimu transformasi ajaib. Wah, dia terlihat persis sepertiku, hanya tanpa luka. Bahkan Callum juga terkesan. Dia langsung menawarkan untuk membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke tempat audisi. Kurasa wajar untuk Callum tetap berada di sampingnya. Sekarang bukan waktunya untuk kecemburuan konyol, Ashley. Aku menyamar sebagai asisten Bridget dan dengan gugup menunggu di belakang panggung. Audisinya bagai mimpi buruk. Lip sync Bridget tak cocok dengan audio yang telah direkam sebelumnya. Dan dia menari seolah dia punya 2 kaki yang tertinggal. Akhirnya penampilan itu selesai dan juri pertama yang berkomentar adalah David Knights alias penyihir musik, ahli komposer, dan raja melodi. Aku kenal orang ini. Dia pasti seorang dewa di kehidupan nyata. Nyanyianmu suram dan tarianmu sangat buruk. Apa kau tersesat mencari toilet dan tak sengaja naik ke panggung? Punya wajah cantik tak cukup untuk membuatmu tetap di sini. Juri yang duduk di sebelah David tiba-tiba mengambil mic. Tunggu, dia adalah CEO dari Dream M. Kau salah, David. Kecantikan juga merupakan bakat. Dia adalah berlian yang masih kasar dan hanya butuh sedikit dipoles agar bersinar. Setelah pertunjukan, Callum sangat senang saat dia diberitahu Bridget bahwa dia akan jadi talent di Dream M dan akan segera jadi bintang. Aku juga sangat gembira sampai-sampai kulingkarkan tanganku ke Bridget, tapi dengan dingin dia mendorongku menjauh. Cukup untuk hari ini. Sejak itu kami bertiga setuju kalau Bridget akan tampil di panggung, sementara aku rekaman di studio. Sisi buruknya yaitu menghadapi David, juri yang sulit saat audisi yang bertanggung jawab atas sesi rekamanku. Satu-satunya yang bagus darimu cuma wajahmu, jadi kenapa sembunyi di balik masker itu? Jika kau harus tahu, aku tak sempat bermake up. Sudah puas? Sorry, kau bilang apa? Terlalu dini untuk menghadapi orang brengsek seperti itu. Jadi aku diam saja dan fokus pada sesi itu. Menyanyimu sudah sangat berkembang sejak audisi. Hanya saja masih kurang menjiwai. Terima kasih. Debutku hanya beberapa hari lagi, tapi semuanya tak berjalan lancar. Bridget tak punya kepekaan gaya dan muncul dalam daftar busana terburuk di kolom mode. Gemetaran seperti daun di atas panggung dan kata-kata yang diucapkannya tak karuan saat menghadapi wawancara dadakan. Jadi aku harus membuat kursus kilat untuk Bridget. Tapi kali ini kuajari dia hal yang mudah diingat dan sederhana. Bukan hal-hal besar seperti sebelumnya. Kutunjukkan padanya cara memadukan pakaian sehari-hari, cara menghadapi pers, dan yang terpenting, aku masih menjamin gajinya secara reguler. Ash, kau sudah banyak bantu aku dan aku bagaimanapun jadi berterima kasih. Astaga, dia sangat canggung, tapi itu baik sekali. Aku bisa perlahan merasakan kalau kami sebenarnya bersaudara. Bridget, usaha terpenting masih ada padamu, tingkatkan lagi. Segera, perusahaan mulai mempromosikan Bridget dan reputasinya meroket. Sementara, hubunganku dengan Callum kian merosot. Di acara sebelumnya, Callum biasanya memanjakanku dan membawakan makanan favoritku, tapi sekarang dia hanya bawakan kesukaan Bridget. Dia tak pernah meninggalkan sisinya dan mereka selalu asik ngobrol. Jadi suatu hari, kuputuskan langsung bicara padanya soal ini. Callum, aku harus akui aku merasa sedikit tak nyaman saat kau sedikit terlalu dekat dengan Bridget. Babe, aku memahamimu. Aku harus pura-pura dengan Bridget karena semua orang mengira dia kamu. Kulakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Maukah kau lakukan itu untukku? Aku tahu, tapi aku sungguh tak percaya diri sejak kudapatkan bekas luka ini. Seolah aku telah kehilangan semuanya. Jangan khawatir, bekas luka itu nantinya akan sembuh. Yang paling penting, sekarang kau tetap tenang dan lewati masa-masa sulit ini. Benar. Aku seketika lupa kalau aku sedang mengupayakan tujuan yang lebih besar.
Ku coba yakinkan diriku sendiri mereka hanya berdedikasi ke pekerjaan mereka dan bahwa lukaku akan segera sembuh dan aku bisa kembali jadi diriku. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap minggu untuk tindak lanjut dan perawatan. Sudah mulai memudar, bukan? Aku butuh membebaskan diri, jadi aku pergi ke studio untuk bernyanyi sepenuh hati. Aku yakin tak seorang pun akan ada di sana di waktu malam seperti ini, tapi ternyata aku salah. Yang mengejutkan, saat melihatku, pria itu tak mengusirku pergi. Malah dia sebenarnya senang. Burung hantu juga rupanya. Mulailah bernyanyi kalau begitu. Akan kuberi pendapatku yang bermanfaat. Aku terkejut dengan sifat ramah ini, tetapi aku menerimanya. David sosok yang beragam. Tapi tidak dapat disangkal kalau dia sangat berbakat dan menghasilkan karya-karya besar. Aku bernyanyi dan dia memberiku beberapa tips dan petunjuk yang berguna. Kupikir kau terlalu angkuh untuk mendengarkan bimbinganku, tapi ternyata aku salah. Iya, awalnya aku menganggapmu menyebalkan, tapi kuapresiasi bantuanmu dan kuhargai masukanmu. Sepertinya sebenarnya ada orang baik di balik sosok seram itu. Maaf, apa katamu? Aku tak akan mengulanginya 2 kali. Lalu aku mulai menggumamkan beberapa baris lagu yang kutulis, tapi tak kusadari kunyanyikan itu dengan keras hingga sudah terlambat. Lagu itu bagus, milik siapa? Sebenarnya aku yang menulisnya, tak perlu mengolok. Tidak sama sekali. Aku tak tahu kau punya bakat menulis lagu. Kemarilah, biar ku dengar keseluruhan lagunya. Jadi kami duduk bersama dan yang mengherankan energi kami sangat cocok satu sama lain. Sebenarnya kau merupakan orang pertama yang menganggap serius kemampuanku. Maaf. Hei, berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tak Perlahan, Bridget sepertinya menemukan cara bagaimana bersikap sepertiku dan popularitasnya meningkat. Dia tak lagi terlihat lesu dan lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Callum mengatakan bagaimana dia hanya bisa membedakan kami dari lukaku. Sejak saat itu Callum mengatakan Bridget bisa melakukannya sendiri. Jadi mereka ke berbagai pertunjukan tanpaku. Perasaan ini membuatku merasa tak nyaman. Di sisi lain, aku ingin Bridget bekerja dengan baik untuk membantuku. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit kesal karena digantikan dengan mudahnya. Aku juga merindukan bagaimana Callum dulu memperhatikanku, tapi aku ingat apa yang dikatakannya tempo hari, dan tak seharusnya bertingkah kekanakan. Jadi aku berusaha alihkan perhatianku dengan melakukan apa yang paling kusuka, bernyanyi. Semua orang penuh sesak di pertunjukan Bridget agar dunia jadi milikku. Uhu! Aku di studio berlatih lagu baruku saat tiba-tiba David masuk. Bisa kau jelaskan padaku kenapa kau ada di sini sementara juga tampil live di TV? Kenapa kau ada di sini? Apa itu penting sekarang? Siapa kau sebenarnya? Aku memohon padanya untuk diam, lalu dengan panik kutanggalkan maskerku dan memberitahunya semua. Maksudku, semuanya. Karena aku terlalu syok untuk mengarang alasan. Ini tak masuk akal. Aku tahu ini tak benar, tapi aku janji setelah lukaku sembuh, semuanya akan kembali normal. Bernyanyi berarti segalanya untukku. David terdiam sesaat, kemudian dia berujar, "Baiklah, jika yang kau bilang ini benar, akan kujaga rahasiamu. Dan satu lagi, jika kau sungguh ingin bernyanyi dan menulis lagu, aku bisa terus membantumu. Bagaimana menurutmu?" Ya, sepenuhnya, iya. Dan jangan berani kau bohong padaku. Aku tak yakin apa yang akan kulakukan. Ya, sumpah demi Tuhan. Akhirnya, hari itu hari kontrol. Saat dokter selesai memeriksa, kulihat wajahnya merengut. Aku menyesal memberitahumu kalau luka itu terlalu dalam. Lukanya mungkin akan memudar seiring waktu, tapi kurasa tak akan benar-benar hilang. Paling tidak dalam 2 tahun. Aku putus asa. Ini tak mungkin terjadi. Tak tahu harus bagaimana lagi, kuputuskan untuk pergi dan mencari Callum. Tapi saat aku tiba di rumahnya, kulihat dia tak sendiri. Bridget dan Callum duduk bersama dan perlahan menunduk akan berciuman. Hai, Ashley di sini, si calon superstar. Paling tidak itu dulu hingga insiden itu terjadi dan ku dapat bekas luka ini. Dengan datangnya audisi besar, pacar manajerku Callum membujukku agar mendatangi kembaranku Bridget supaya tampil di panggung sebagai aku. Dia menjalani hidupku yang gemerlap sementara aku tetap di balik layar dan rekaman di studio dengan David, produser musikku yang pemarah tapi berbakat. Seharusnya hanya sampai bekas lukaku sembuh, tapi kemudian dokter memberitahuku berita buruk. Bekas luka itu akan tetap ada. Kesal, aku ke rumah Callum untuk mendapat dukungan dan kulihat dia di sana bersama Bridget. Mereka mendekat untuk berciuman. Aku tak dapat percaya saudaraku dan pacarku tega lakukan ini padaku. Jadi dengan amarah berkecamuk, dengan karate ku tendang pintu itu terbuka lalu merangsek masuk menghadapi ular-ular berkomplot ini. Teganya kau, pacarku dan saudaraku sendiri. Dia pacarmu? Aku tak tahu, aku sangat menyesal. Tidak, kau tak salah apa-apa. Aku yang naksir dia duluan, Ashley. Bisa kau salahkan aku, dia itu bintang tanpa celah. Kau akan paham karena kau dulu adalah dirinya. Paling tidak sebelum kau runtuh. Aku ini tertabrak mobil dasar kau brengsek.
Tapi itu tak berarti baginya. Saat itulah kenyataan menamparku. Callum tak pernah mencintaiku. Aku hanya alat baginya. Kau tak bisa percaya padanya, Bridget. Hanya soal waktu sebelum dia anggap kau tak lagi berguna baginya lalu mencampakkanmu. Seperti apa yang dilakukan padaku sekarang. Dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu bajingan macam apa dia. Callum tiba-tiba menerjang ke arahku kemudian dengan agresif menyeretku keluar dari rumah. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan mulut besar itu? Siapa yang akan percaya padamu, ha? Kau cuman bayangan Bridget, versi menyedihkan yang cacat dari dirinya. Jadi, menyingkirlah. Kau tak akan lolos dari ini. Kau tunggu dan lihat saja. Hari-hari berikutnya, aku masih terpaku pada kata-katanya yang kejam. Tapi aku harus lakukan sesuatu untuk merebut kembali milikku. Jadi, kuhabiskan waktu lama sekali menutupi bekas lukaku dengan makeup, kemudian muncul di acara di mana seharusnya aku hadir. Dengan percaya diri, aku melangkah ke pintu masuk. Wah, usaha yang bagus, Ashley. Tapi bekas lukamu kelihatan. Coba topeng Kylo Ren lain kali. Itu menyakitkan. Merasa putus asa, aku mulai berjalan dan secara tak sadar kakiku membawaku ke studio. Aku nyalakan lampu dan memainkan rekamanku yang sebelumnya. Yang mengejutkan, nyanyianku bertahap kian meningkat. Jadi, ku naikkan volumenya dan bernyanyi sambil menari. Aku melakukan beberapa gerakan tarian yang gila saat tiba-tiba ku dengar tepuk tangan. Aku tak tahu kalau kau jago. Kupikir-pikir aku tak pernah melihatmu sesenang ini sebelumnya. Kau tak tahu apa yang sudah ku alami. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, jadi sebelum bisa kuhentikan diriku, kuutarakan apa yang baru saja terjadi. Dia memaksaku membawaku ke suatu tempat yang menyenangkan untuk menghiburku. Ternyata tempat menyenangkan David adalah pameran Jepang super keren ini. Kami berbagi permen kapas yang sangat besar dan menyalakan kembang api lalu menggambar not musik di udara. Lalu saat kami berjalan melewati kios dengan topeng warna-warni keren, aku berhenti sejenak dan menatapnya. Hei, aku punya ide. Sebaiknya aku memulai karir menyanyi menggunakan masker keren. Maksudku, ini bukan ide yang paling orisinil karena Sia dan Marshmallow sudah melakukannya. Tapi, aku bisa sembunyikan wajahku dan Callum bahkan tak akan tahu untuk menghentikanku. Itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Yang ini terlihat cantik kau pakai. Astaga naga, peringatan keras. Kau jatuh hati pada pria produser musik tampan dan berbakat ini. Ini kubelikan ya, anggap saja sebagai jimat keberuntungan, oke? Pastinya, aku terharu dan termotivasi untuk langsung membuat channel YouTube yang menampilkan aku bernyanyi dengan memakai topeng dan menggunakan nama panggung fiksi. Awalnya aku hanya mengcover lagu artis lain, tapi seiring percaya diri dan pengikutku yang bertambah, aku mulai nyanyi lagu-lagu yang penulisannya dibantu David. Meski netizen segera temukan persamaan antara suaraku dan prarekaman Bridget. Keduanya memang suaraku, tapi bedanya yang satu memakai banyak autotune dan yang satunya tidak. Kemudian satu persatu, kurilis lebih banyak lagu, dan selama beberapa bulan saluranku bertambah jadi lebih dari 1 juta subscriber. Pertama kalinya dalam hidupku, orang-orang sungguh melihatku karena bakat musikku, bukan karena penampilanku. Jadi terima kasih pada mereka, aku dan David menghabiskan waktu berminggu-minggu menggubah lagu spesial berjudul Thistle Bloom yang akan rilis di hari Valentine. Kemudian suatu hari, David diundang ke Grand Gala, yaitu acara besar penuh dengan bintang top dan dia membawaku serta dengannya. Pestanya berlangsung sangat meriah dan semua memuji musikku. Aku berdansa sendiri sementara David membahas bisnis dengan produser musik. Tapi kemudian Bridget tiba-tiba muncul dan mencoba bicara padaku. Vixie, hai, aku suka penampilanmu. Aku mengacuhkannya dan beranjak pergi saat tiba-tiba aku merasakan gatal di tenggorokanku dan kurasakan wajahku mulai membengkak. Aku melihat ke bawah dan terkesiap saat kulihat kacang pikan di muffinku. Oh tidak, aku alergi kacang pikan. Aku berlari ke toilet dan melepaskan maskerku untuk bernapas saat pintu kamar mandi terbuka dan Bridget berjalan masuk. Ayolah Ash, aku sudah tahu itu kau. Maaf guys, pintunya sepertinya macet. Dia membanting pintu itu menutup dan berusaha membantuku. Aku tidak ingin bantuannya, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Kupasang kembali topengku dan membiarkan dia melingkarkan jaket di pundakku dan menyelinapkan aku keluar dari sana. Dia menyuruh supirnya menjemput kami di belakang gedung dan membawaku pulang. Lalu dia memastikan aku meminum obat alergiku. Jangan harap aku berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, aku... Setelah kau tinggal ke rumah Callum, dia beritahu aku kau berhenti bernyanyi untukku dan kalau kau merestui kami. Tapi kemudian kulihat video fiksi yang viral. Aku langsung tahu itu kau dan dia telah berbohong padaku. Ya, dia pandai melakukan itu. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, jadi aku ingin menebusnya. Aku ingin kembalikan tempatmu sebagai penyanyi. Kau serius? Tentu saja. Aku sangat lega kau belum menyerah pada mimpimu. Kau tak tahu betapa hebatnya suaramu. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tak bisa menerima semua pujian itu. David membantuku membuat lagunya dan kami sebenarnya akan merilisnya pada Valentine ini. Sungguh, aku tak sabar untuk mendengarnya.
Baiklah, kau bisa mendengar demonya jika kau mau. Dia suka sekali lagu itu dan aku harus akui, terasa menyenangkan ada saudara kembarku kembali. Beberapa hari setelahnya aku sudah benar-benar pulih dari serangan alergiku dan merasa bersemangat dengan dirilisnya lagu baruku. Tapi kemudian aku melihat laptopku dan melihat Bridget telah merilis lagu baru, Thistle Bloom. Laguku. Aku langsung menelpon Bridget untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkejut, ya kan? Sekarang kau tahu bagaimana perasaanku. Aku selalu di bawahmu. Sekarang waktunya kau yang jadi pecundang. Oh, dan ngomong-ngomong, aku dan Callum resmi pacaran. Dia memilihku daripada kau. Begitu juga para penggemarmu. Mereka pastinya tak akan dibodohi. Akan kutunjukkan mereka kebenarannya. Aku segera online dan bersikeras kalau lagu itu adalah karyaku. Tapi tak hanya para netizen tak percaya padaku, tapi mereka ingin aku diboikot. Peniru Ashley ini sangat tragis. Selalu menganggap gadis bertopeng ini mencurigakan. Dia kira dia begitu licik mau mencuri lagu Ashley. Aku harus menyaksikan jumlah subscriberku merosot. Semua kerja kerasku sia-sia. Kumatikan ponselku dan hanya duduk di ruang gelap berharap aku cantik lagi. Mungkin dengan begitu orang akan mempercayaiku. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah David. Kau mengabaikan panggilan dan pesanku, jadi aku datang memeriksa apa kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Tidak, aku ini buruk rupa dan sekarang karirku berakhir. Karirmu belum berakhir hanya karena penampilanmu. Apa kau tak bisa lihat? Kau ini sangat berbakat dan kau sudah siap menjadi artis hebat. Itulah kenapa Bridget sangat iri dan tak percaya diri. Dia harus mencuri karyamu. Lalu, orang-orang masih percaya pada Bridget karena dia cantik. Tak ada yang mau percaya pada gadis bertopeng yang mencurigakan ini yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya yang cacat. Dengar, aku tutup telinga dengan kata-katamu barusan, tapi kau tak boleh biarkan kemunduran kecil seperti ini menghentikanmu melakukan apa yang kau sukai. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Tunggu, apa itu alat bantu dengar? Pendengaranku mulai menurun saat usiaku 15 tahun. Saat ku beritahu semua orang aku ingin bekerja di industri musik, mereka semua menganggap aku delusional. Tapi 5 tahun kemudian, lihat aku sekarang. Tentu ini juga sulit bagiku, tapi tak pernah kubiarkan kekuranganku jadi penghalang mimpiku. Kau sungguh melakukannya? Maaf, apa katamu? Oh, itu sebenarnya sangat masuk akal. Jika David bisa mengatasi hal ini dan terus mengubah dan memproduksi musik luar biasa, maka bisa kuatasi masalah citra diriku dan jadi penyanyi sesungguhnya dengan kemauanku sendiri dan di atas namaku. Aku mulai melihat-lihat fanpage lamaku dan menemukan bahwa Bridget akan mengadakan konferensi pers untuk rilis album terbarunya dan menampilkan Thistle Bloom. Kususun rencana ke sana sebelum dirinya. Dan itu termasuk David yang melubangi ban mobilnya sendiri dan membuat Bridget serta timnya terjebak macet. Di panggung konferensi, aku gemetar hebat, tapi segera setelah ku dengar audiens meneriakkan namaku, aku tahu aku bisa lakukan ini. Aku melangkah ke panggung dan saat para penonton terlalu kaget untuk sempat bereaksi, langsung ku mulai tampilan versi akustik Thistle Bloom, dan para penonton terdiam. Aku bisa lihat dari mata mereka tergerak. Kemudian layar di belakangku menyala, memainkan videoku dan David sedang mengerjakan lagu itu. Kemudian penampilanku selesai, para penonton riuh bertepuk tangan. Aku diliputi kegembiraan, tapi kemudian seorang reporter tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apa kau penyanyi bertopeng fiksi? Kenapa kau ada di sini? Bukannya Ashley?" Aku tahu ini momen kebenaranku, jadi ku hela napas panjang lalu melepaskan topengku. Aku sebenarnya Ashley yang asli. Para penonton terhenyak kaget. Kegaduhan mulai menyebar. Kudapatkan bekas luka ini dari kecelakaan mobil. Aku begitu haus ketenaran, tapi percaya aku tak bisa menjadi bintang karena bekas luka ini. Jadi ku minta saudara kembarku Bridget gantikan posisiku. Aku minta maaf karena telah menipu kalian seperti itu dan aku janji mulai sekarang, aku akan selalu jujur pada diri sendiri, dengan atau tanpa bekas luka. Kemudian aku turun dari panggung dan berjalan melewati Bridget yang berusaha kabur dari reporter. Dia melihat sekeliling dan memanggil nama Callum untuk minta tolong, tapi gaya tipikal Callum, dia berusaha berbaur di kerumunan. Ashley, apakah ide bertukar saudara kembar ini idemu? Bukan, sebenarnya itu ide mantan manajerku alias ide mantan pacarku yang selingkuh. Bukankah begitu, Callum? Aku melihatnya terlihat malu saat mereka mengerumuninya. Sepertinya dia akan mendapat kesulitan dalam karirnya ke depan. Itu karma untukmu. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dengan David yang menunggu di pintu, meninggalkan seluruh hiruk-pikuk di belakangku. Aku mulai menjalani kehidupan dengan cara yang kuinginkan dan aku tak lagi peduli apa yang direncanakan Bridget dan Callum. Kemudian suatu hari aku sedang berkendara pulang dari studio saat kulihat Bridget dikelilingi oleh berandalan. Aku menelpon polisi dan kemudian memastikan dia baik-baik saja. Ternyata ibu terjerat hutang dan para penagih itu sekarang memaksa Bridget untuk membayar. Hidupku gagal. Aku berusaha jadi dirimu untuk lari dari kenyataan pahit ini. Tapi aku terbawa suasana dan ingin menggantikanmu. Aku tak punya pembenaran atas tindakanku. Hukum aku seperti kau mau.
Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sekarang semua masuk akal. Bridget membenciku karena dia sudah habiskan waktu bertahun-tahun menderita dengan ibu. Sementara aku mendapat hidup senang dengan ayah. Aku merasa kasihan padanya, karena bagaimanapun dia hanya korban dari pengabaian ibu. Jadi kugunakan uang yang telah dihasilkan Bridget saat jadi diriku untuk membayar hutang ibu. Lalu aku bicara pada ayah dan mengurus kepindahannya dengan kami. Semuanya tak sempurna di antara kami, tapi kami berusaha. Dia masih sangat pemalu dan mudi, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Aku belajar menerima bekas luka di wajahku dan jadi penyanyi sejati. Aku mungkin kurang populer, tapi kurasa aku cukup terkenal. Dan juga jadi inspirasi untuk para gadis muda yang merasa tak percaya diri dengan penampilan mereka. Dan apa kalian tahu, aku bahagia dengan itu. Yang terbaik dari semuanya, sekarang aku punya pacar yang lucu, baik hati, penyayang, meskipun terkadang suka marah-marah, David. Kami bahkan membuka perusahaan musik yang menilai klien kami berdasarkan bakat mereka, bukan penampilan mereka. Aku sedang meringkuk di samping David menonton berita, ketika reporter mengatakan bahwa ada terobosan baru dalam perawatan bekas luka. Apa masih ingin menghilangkan bekas lukamu? Tidak, ini sudah jadi bagian dari diriku sekarang. Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000. Sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya. Kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja. Tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya, Tara, untuk ikut kami. Sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang traktir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini. Jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hei, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat dua supermodel pria. Wah. Tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah. Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. Satu periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara, tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? Dua orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini.
Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya. Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh, jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal, atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa. Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grylls. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Pak Rius berlari menghampiri teman kencannya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan. Aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu? Kau bodoh? Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu. Mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi. Tetap saja membuatku sedih aku belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, herannya, Manu menawarkan padaku belajar bahasa Katalan. Sebagai ganti, aku akan mengajarinya bahasa Inggris. Dia bicara dengan natural, sementara aku merasa seperti terlahir dengan lidah yang salah. Setiap kali Manu marah padaku karena membuat kesalahan, aku alihkan perhatiannya dengan pertanyaan. Kenapa kalian pakai Celsius dan bukan Fahrenheit di sini? Kenapa bahasa Katalan dan bukan Spanyol? Dan ada apa dengan tidur siang? Sumpah, seolah seluruh kota tiba-tiba mati di siang bolong. Sekilas pertanyaanku seperti menjengkelkan, tapi dia sungguh menjawab semua itu. Aku bisa lihat sikap dinginnya perlahan mencair. Waktu berlalu dan bahasa Katalanku makin membaik. Hari ini aku bahkan ngobrol dengan orang tua Manu sambil kerja. Mereka bilang restoran ini didirikan beberapa generasi yang lalu dan banyak pasangan yang bermasalah mampir ke tempat ini. Namun pada akhirnya cinta akan selalu menang karena masakan kami menyembuhkan mereka.
Mungkin terdengar romantis, tapi sebenarnya itu karena kakek buyutku senang menjadi guru cinta. Sementara nenek buyut ingin jadi terapis pasangan. Sejak saat itu, berkat Manu dan rekan kerjaku, kehidupanku jauh lebih mudah. Setiap kali aku mengacau, mereka menawarkan bantuan atau bimbingan. Suatu kali aku tersesat saat mengantar makanan dan sudah pergi terlalu lama. Tapi saat aku kembali, mereka tak mengkritikku. Salah satu dari mereka bercanda, aku tak tahu daerah itu karena aku jarang keluar. Jadi Gusman menyarankan kami bertiga pergi ke pantai sepulang kerja. Vitamin laut sepertinya apa yang kubutuhkan. Hah? Tapi hanya Manu yang menungguku setelah shift kami. Hanya kita saja, Gusman dengan teman kencannya yang seksi. Gusman, kau tukang tipu yang jahil. Tetap saja, ini bukan kencan, ya kan? Hanya dua teman saling mengenal satu sama lain. Awalnya aku mengira kami akan menyusuri La Rambla dan sampai di pantai Barceloneta. Tapi Manu membawaku ke Playa Badalona yang sedikit lebih jauh, tapi cukup sepi dan indah. Aneh kenapa TripAdvisor tak menyebutkan tempat ini. Manu mengeluarkan sebotol kava, teh khas dari Barcelona. Wah, bukankah ini mahal? Apakah yakin aku bisa minum ini? Kau sudah bekerja keras dan pantas bersantai dengan baik. Sungguh pengertian, dia bisa saja membuatku tersipu. Kemudian kami bersulang atas kedatanganku yang kacau kemari. Itu dia. Dengan Manu, aku bisa lihat sisi sederhana dari Barcelona. Tak sering aku dapat kesempatan berada di tempat secantik ini. Sebaiknya aku lebih beradaptasi. Lagi pula, jika aku tak di sini, aku tak akan pernah bisa mengamati monumen megah ini dari dekat. Yesus! Maksudku, Gusman, dia mengalami kencan yang buruk dan datang untuk melampiaskannya. Apa yang kau pikirkan, Mikaela? Kau punya pacar, ingat? Akhirnya kehidupanku di sini makin menyenangkan. Aku sepertinya mengadopsi mentalitas Mañana, jadi pelan-pelan saja jadi motoku. Aku sekarang sadar siapapun yang menciptakan siesta itu seorang jenius. Orang-orang terkadang mulai bernyanyi sementara yang lain ikut bernyanyi bersama atau menari mengikuti alunan musik. Orang Spanyol tampaknya lebih menghargai kualitas hidup dibandingkan orang Amerika Serikat. Namun aku masih rindu rumah dari waktu ke waktu dan Manu adalah satu-satunya yang sepertinya sadar. Kau bisa bicara padaku kapan saja, yakinlah itu. Kami semua senang ada kau di sini. Oke, aku mungkin sudah sedikit naksir padanya. Tidak, fokus Mikaela. Pikirkan Elio, pacarmu. Aku penasaran bagaimana kabar dia dan Tara. Omong-omong, aku melihat mereka lagi malam itu. Di acara TV tentang pariwisata di Marseille, Prancis. Dan tanpa malu mereka mengaku sebagai pasangan. Aku tak bisa mempercayainya. Tapi tanpa pasporku, aku tak bisa menuju ke mereka. Jadi ku minta Manu dan Gusman pergi ke sana. Dan mereka setuju. Sis, jangan khawatir. Aku akan senang sekali membawakan para pengkhianat ke pengadilan atas namamu. Tak peduli apa yang terjadi, seumur hidup aku akan berhutang budi ke mereka, para malaikat penjagaku. Mereka kembali setelah beberapa hari dengan barang-barangku. Tapi Manu bilang mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkan semua padaku. Di saat kulihat mereka, aku tahu mereka berdua berpergian dengan mengemis. Percayalah padaku sayang, mereka tak pegang uang. Tapi aku masih punya pertanyaan. Jadi aku pun segera menelpon Tara dan kekacauan pun terjadi. Tara berkata paranoia dan keras kepalaku membuatnya lelah. Begitu juga Elio. Kami menyimpannya sendiri selama ini karena tak ingin menyakitimu. Tapi sebenarnya sungguh melegakan tanpa adanya dirimu. Kau tahu kami dihubungkan dengan kesamaan trauma, yaitu kau. Bagus, kuharap kalian berdua senang mengemis ke orang asing bersama. Tara, apa kau bicara dengan Mikaela? Miki, tunggu. Aku tak bisa dengarkan sepatah kata lagi. Bahkan sudah tak ada air mata yang tersisa padaku. Manu duduk di sampingku. Hei, kau sudah singkirkan para pengkhianat itu. Kenapa cemberut? Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan aku. Aku hanya kehilangan dua orang yang kupercaya selain keluargaku. Bukan masalah. Ayolah, itu tak seburuk itu. Menyerahlah. Apa-apaan? Ups, salahku. Jangan menyerah. Maksudku cerialah. Jangan tertawa, aku bersungguh-sungguh. Sejak kau di sini, kau sudah jadi jauh lebih mandiri. Ya kan? Kau cukup kuat, gadis yang tangguh. Dia benar, dan bukan hanya karena aku suka padanya. Aku begitu terjebak dalam segalanya, sampai tak sadar sudah mempercayakan hidupku padanya yang hampir tak kukenal. Aku sangat mengandalkan dia dan keluarganya. Mungkin tak terlalu buruk mengetahui orang baik masih ada. Dan laki-laki ini, dia membuat begitu sulit bagiku meninggalkan tempat ini. Saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara helikopter yang membekakkan telinga. Itu lambang keluargaku. Orang tuaku pasti sudah mengirim heli itu. Seorang pria menghampiriku dan berkata bahwa ayahku ingin aku pulang karena aku sudah menghilang tanpa kabar terlalu lama. Lalu dia langsung menggandengku dan kami langsung terbang kembali ke Amerika. Kumohon padanya untuk kembali supaya aku bisa pamitan ke Manu, Gusman, Pak, dan Burios. Para penyelamatku, tapi permohonanku sama sekali tidak digubris.
Aku akhirnya pulang dan kuliah, tapi sebagai orang yang berbeda. Aku bertekad untuk lebih bergaul dan berteman dengan orang baru. Dan tak hanya bualan. Aku sungguh pindah ke asrama supaya dikelilingi dengan teman sebayaku. Sudah lama sekali, tetapi aku belajar membuka diri dan menjaga kepercayaanku. Tak seharusnya kulewatkan persahabatan hanya karena ketakutan tak berdasar. Tapi aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Manu. Kami bahkan tak mengucapkan selamat tinggal dengan baik dan tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Jadi aku balik ke Barcelona untuk mencarinya. Tapi saat aku tiba di sana, keluarganya bilang dia baru saja pergi ke bandara. Ternyata dia juga pergi mencariku. Aku langsung naik taksi dan menuju ke bandara. Segera setelah sampai, ku cari penerbangan paling awal ke Amerika sudah lepas landas. Demikianlah bagaimana waktuku di luar negeri berakhir. Michaela, mi amor, di mana kau? Ya cintaku. Ambil foto itu lagi. Aku di sini, mata tertuju padaku. Ya, aku tak mengerti kenapa kau tak naik penerbangan itu. Aku punya firasat akan melihatmu lagi jika aku berbalik. Anggap saja itu telepati. Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta. Kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf? Khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertatih-tatih kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok.
Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri. Jadi, Jerry ya, dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing cesir siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari. Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini? Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa? Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker Jerry mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya. Aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya, menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, "Teman sekelas butuh bantuan?" Oh, Jerry dan bau cowoknya. Aku segera pergi ke kamar mandi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki. Aku mendengar Jerry tertawa, jadi ku jelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu. Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan. Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan. Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. Apa kau ini karcis parkir karena ada tilang tertulis di dirimu? Itu cara kalian menggoda para cewek? Lucu sekali. Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius? Aku menyukaimu, Kylie. Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan ya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Bagaimana sekolah sayang? Sudah punya pacar belum? Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. Tak ada pacar. Aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. Beraninya kau menggoda Rosie? Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan! Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham, ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang, aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi, jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian.
Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu. Apa kau tak apa? Tolong, lanjutkan. Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie. Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu. Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukkanku untuk memberitahu sesuatu. Sebenarnya ibumu dulu belajar di sekolah itu juga. Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu. Dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya, siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat kudapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu. Jangan abaikan cinta hanya karena masa lalumu yang menyakitkan, seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika ibu Kylie adalah Rosie yang pertama, dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick. Pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju. Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini. Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama. Tapi ayah bekerja dari rumah, dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari, dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa.
Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi. Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja? Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur. Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita. Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang, dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk, ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu. Kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku. Aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku. Tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan? Ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh ya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garu. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat ku rasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh, hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu. Aku Callum dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini.
Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Callum ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Callum adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi kubawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan, dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan. Aku melihatmu dengan Callum hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak. Kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi. Kristus, itu buruk sekali, Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda, ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku. Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku, atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Phew, itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Callum, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan. Dan aku panik. Jadi kucuri tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu, dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose. Awalnya dia masih marah, tapi kemudian... Kau tahu aku membencimu bertahun-tahun, tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu.
Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini. Di mana saja kau seharian? Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu pada aku. Aku sangat marah. Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar. Tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila. Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya. Supaya Tante Rose bisa maafkan ibu, tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku, yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Diksi, Summer tak nyata. Kau mengarangnya. Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Rose lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Diksi. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu, ibu dan Tante Rose kembali setelah berbicara dengan terapis. Diksi sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua. Jadi ini klub rumba. Kenapa orang itu tidak ada di sini? Apa aku salah? Tidak mungkin, aku sudah banyak mencari tahu. Oh, jangan salah paham, aku bukan penguntit, aku cuma melakukan pekerjaanku. Jelas ada yang mencurigakan dalam kasus ini. Mau tahu detailnya? Like dan subscribe ya. Aku Faith McKinnon, putri tunggal detektif swasta. Kedengarannya mungkin keren, tapi ayahku sebenarnya sangat cuek. Mungkin itu sebabnya dia hanya menangani kasus-kasus sepele untuk memenuhi kebutuhan. Aku tidak selalu memperhatikan bisnisnya. Aku lebih fokus belajar supaya masa depan kami lebih cerah. Apa yang kamu katakan, Pak? Ya, aku ikut. Kamu bisa mengandalkanku. Faith, aku baru saja mendapat pekerjaan besar. Seorang pelanggan telah membayarnya dengan sangat mahal untuk menyelidiki kasus ini. Seorang gadis bernama Selena Martinez baru saja mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Tetapi tidak ada CCTV di jalan, dan hujan deras menghapus semua jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi mereka menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Tetapi Tuan dan Nyonya Martinez tidak mempercayainya dan menduga pacarnya, Oscar Davis, terlibat. Jadi mereka harus bergantung pada ayah detektifku. Hahaha, sepertinya orang-orang membutuhkan bantuanku. Aku, McKinnon, bisa memecahkan kasus apapun. Untungnya, kedua anak itu bersekolah di sekolah yang sama denganku. Jadi ayah memintaku untuk mengawasi mereka. Oke, tidak ada yang rumit, jadi aku setuju. Itulah sebabnya aku di sini. Ku dengar Oscar menyukai rumba dan tidak pernah bolos kelas. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Aku sedang melihat sekeliling ketika sebuah tangan menepuk bahuku. Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ya ampun, apa aku sudah mati? Soalnya aku melihat malaikat.
Lihat bulu matanya yang membingkai, mata coklat yang indah itu, dan rambut hitam panjangnya yang sangat mudah disentuh. Hei, kau masih bersamaku? Apa kau di sini untuk bergabung dengan guru rumba kita, Putri? Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Aku Zen, ketua klub ini. Ya, aku Faith. Aku suka rumba. Nah, bergabung dengan klub ini pasti akan membantuku dengan misiku, bukan? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tarian rumba ini. Astaga, bagaimana mereka bisa menari dengan sepatu hak tinggi seperti itu? Aku mencoba meniru siswa lain, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Membuatku tersandung dan untungnya, Zen menangkapku tepat pada waktunya. Apa kau baik-baik saja? Biar ku tunjukkan dasarnya sebelum kau melukai dirimu sendiri atau orang lain. Lalu Zen membawaku ke samping dan kami mulai menari dengan lengannya melingkari pinggangku. Dengan setiap putaran, aku merasa seperti dia menarikku lebih dekat dan lebih dekat lagi dan aku tidak bisa berhenti tersipu. Apa rumba seharusnya selalu seperti itu? Kemudian mata kami bertemu, tatapannya begitu lembut dan mempesona. Dan marah, Zen berhenti di tengah dan wajahnya menjadi gelap. Tepat di pintu ada Oscar. Zen segera menyeretnya keluar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Aku melihat mereka bertengkar di sudut. Hentikan aktingmu. Biarkan aku melihat Selena, kumohon. Kau masih punya nyali meminta untuk bertemu dengan adikku setelah apa yang kau lakukan padanya? Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaannya? Teruslah berbohong semaumu, tapi aku akan menemukan bukti. Kau akan segera membayar untuk apa yang kau lakukan. Zen, saudara laki-laki Selena? Itu berarti kita berada di perahu yang sama. Penyelidikan bisa berjalan jauh lebih lancar jika aku tahu ini lebih awal. Aku langsung menemui Zen dan berkata, Selena Martinez adalah saudara perempuanmu? Ya, kenapa kau? Aku membantu menyelidiki kecelakaannya. Oh, benarkah? Zen ternyata kooperatif dan membantuku menjawab beberapa pertanyaan untuk penyelidikan. Orang tuaku tidak bisa tidak curiga Oscar ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia agak terobsesi dengan Selena kami. Selena sudah menolaknya berkali-kali, tapi Oscar tidak berhenti merindukannya dan akhirnya Selena menyerah. Namun itu hanya memicu perilaku posesifnya. Dia membeli hadiah dan mengatur apa yang dikenakan Selena setiap hari. Dia mengikuti adikku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi untuk memastikan dia aman, dan memanjat jendelanya untuk memeriksa tidurnya setiap malam. Astaga, itu gila. Selena lelah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya untuk selamanya. Namun setelah itu dia ditemukan pingsan dalam sebuah kecelakaan. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku yakin obsesi Oscar telah berubah menjadi kemarahan. Wah, sungguh tidak mungkin menilai seseorang hanya dari penampilannya. Padahal Oscar terlihat sangat manis. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, aku bertanya-tanya tentang Oscar dan Selena. Selena dulunya agak jahat, tetapi sejak dia dan Oscar berpacaran, dia sepertinya orang lain, jauh lebih baik dan ramah menurutku. Ya, mereka sangat manis bersama. Aku kaget saat mendengar dia putus dengannya. Hah? Manis? Apakah mereka membicarakan Oscar yang lain? Aku bahkan mendatangi tetangga Oscar dan menemukan bahwa ibunya adalah kepala asosiasi medis dan farmasi. Yang aku dengar hanyalah hal-hal baik tentangnya. Oh, anak manis itu. Dia selalu berlari keluar untuk membantuku membawa belanjaan. Dia bahkan memberiku nomor teleponnya untuk menelponnya saat aku butuh bantuan. Oscar anak yang sangat baik. Setiap tahun saat Halloween, dia mendekorasi seluruh rumah hantu untuk anak-anak tetangga. Dan tinggal di sana sampai semua orang yang datang untuk meminta permen pergi dengan sekantong penuh permen. Hal-hal menjadi sangat membingungkan. Sepertinya Zen dan yang lainnya menggambarkan dua orang yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mengikutiku? Aku mendongak untuk melihat. Oscar. Aku tidak. Aku mencoba lari tapi dia menangkapku. Jangan bohong. Aku tahu kenapa kau di sini. Dan aku ingin bekerja sama. Karena aku juga ingin semua ini cepat berakhir. Baru setelah itu aku bisa bertemu Selena lagi. Baiklah, aku harus memberinya kesempatan yang adil dan membuat penilaianku sendiri tentang pria ini. Dan aku juga sangat ingin mendengar cerita dari sudut pandangnya. Dulu aku cukup sering diganggu sampai Selena mulai membelaku. Dia benar-benar satria berbaju zirah berkilauku. Dan saat itulah aku tahu aku telah jatuh cinta padanya. Dan dia benar-benar menyukaiku. Saat itulah dia kerja amal bersamaku untuk pertama kalinya. Dan kami kebetulan bertemu di klub rumba dan menjadi pasangan. Kami bahagia dan saling mencintai. Selena bahkan membelikanku hadiah dan merencanakan kencan kejutan. Semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia putus denganku, lalu mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Pria ini tampak sangat tulus, bahkan agak konyol. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa merencanakan rencana penuh kebencian, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang cocok dengan apa yang dikatakan Zen sebelumnya? Salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi siapa? Keadaan menjadi membingungkan. Namun malam itu, saat aku tiba di rumah, ayahku memberitahuku bahwa ia menemukan kamera dashboard dari mobil lain yang merekam momen saat mobil Oscar menabrak mobil Selena. Kasus ditutup. Siapa sangka kasus senilai $15.000 seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dengan kecepatan seperti ini aku akan menjadi jutawan sebelum kalian menyadarinya. Hah? Cuma itu? Tidak. Ada yang tidak beres di sini.
Naluriku mengatakan bahwa Oscar si polos itu tidak mungkin menjadi dalang yang licik dan kejam di balik semua ini. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh kegembiraan ayah yang keras. Aku jadi berita utama, sayang. Ternyata video itu menyebar seperti api di berita. Namun bukan itu saja, bagian lain dari cerita itu juga terungkap. Oscar, putra Dr. Davis, mencintai Selena Martinez tetapi ditolak. Jadi ia mengancam akan memberitahu ibunya untuk membatalkan lisensi kedokteran baru mereka. Selena masih menolaknya, sehingga keluarganya kehilangan izin obat dan mengalami kerugian besar. Sementara itu, Oscar menjadi sangat marah sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada konflik keluarga juga yang terlibat. Bukan hanya kisah cinta remaja. Melihat banyaknya komentar marah, aku sangat khawatir sehingga aku segera berlari ke klub rumba untuk mencari Oscar. Di sana aku menemukan Zen mencengkram kerah Oscar. Aku selalu tahu itu kamu. Bagaimana kamu akan menyangkanya sekarang? Tunggu, berhenti. Melihatku, Zen mengendurkan tinjunya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu dari mana video itu berasal. Tolong bantu aku. Aku juga merasa semuanya tidak semudah itu. Jadi aku pulang untuk memeriksa video itu lagi. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang janggal. Jika benturan terjadi pada sudut itu, lengan kiri Selena pasti terluka. Tetapi tidak demikian menurut catatan rumah sakit. Ayah, sepertinya video kecelakaan itu dibuat-buat. Kita perlu memastikan kondisi Selena sebelum mengambil kesimpulan. Ya, kasus ini sudah ditutup. Keluarga Martinez memintaku untuk menyelesaikannya segera setelah bukti ditemukan. Kenapa terburu-buru? Mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menginginkan penyelidikan menyeluruh? Keesokan harinya aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku menyamar sebagai perawat untuk menyelinap ke rumah sakit. Tetapi kamar Selena dijaga ketat. Aku harus mencari jalan masuk lain. Hah? Itu Zen? Kemudian dia melihatku dan langsung menyeretku ke sudut, memberi isyarat agar aku tetap diam. Hati-hati atau mereka akan melihatmu. Apa yang kamu lakukan menyelinap? Aku takut orang tuaku melakukan sesuatu yang mencurigakan. Coba jelaskan. Aku dengar mereka bicara dengan pers untuk terus mengunggah artikel yang mencemarkan nama baik keluarga Oscar. Dan bahkan menyebut sesuatu tentang balas dendam. Jadi kamu mengikuti mereka ke sini? Tiba-tiba aku dilarang menemui Selena karena dokter bilang dia butuh kedamaian mutlak untuk sembuh. Tetapi rasanya lebih seperti orang tuaku tidak ingin aku bicara padanya. Kalau dipikir-pikir, mereka juga yang membuatku mencurigai Oscar sejak awal. Itulah yang kupikirkan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu ketika kau telah mengatakan hal-hal buruk tentang Oscar? Mungkin kau bekerja dengan mereka. Semester lalu aku belajar di luar negeri. Saat itulah Selena dan Oscar mulai pacaran. Semua hal yang ku ketahui tentang mereka diceritakan oleh orang tuaku. Sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan mencari tahu kebenarannya dengan atau tanpa bantuanmu. Melihat sikapnya yang penuh tekad, hatiku sedikit melunak. Jika memang benar orang tuamu merencanakan sesuatu yang buruk, kamu masih bersedia membongkarnya? Jika benar apa yang mereka lakukan itu salah, aku perlu tahu alasannya. Tepat pada saat itu aku mendapat telepon dari ayah. Bagus sekali, Faith, kamu benar. Video itu direkayasa. Aku percaya padamu, Zain. 3 hari kemudian dilaporkan bahwa ibu Oscar mengundurkan diri karena skandal baru-baru ini. Kemudian ayah muncul dengan setelan jas yang sangat rapi. Sebaiknya kau bersiap-siap, nak. Keluarga Martinez mengundang kita makan malam untuk merayakan penyelesaian kasus ini. Kurasa mereka akan memberikan bonus di atas jumlah awal. Ayahku benar-benar hebat, bukan? Baiklah, saatnya memecahkan kasus ini. Saat makan malam, semua orang tampak sangat bahagia, terutama Tuan Martinez. Terima kasih banyak telah memberi kami penyelesaian yang kami butuhkan atas kecelakaan putri kami. Tidak, aku yang harus berterima kasih karena kau telah memberiku kasus besar. Sekarang orang-orang akan mengantri agar aku memecahkan kasus mereka. Mereka terus bersulang tertawa dan berbicara dengan gembira seperti dua sahabat lama. Kemudian Nyonya Martinez pergi untuk mengambil lebih banyak makanan untuk mereka. Aku menoleh dan melihat Zen tampak agak sedih. Aku tidak menyangka Dr. Davis bisa bersikap serendah hati ini. Dia pantas menerimanya. Beraninya dia mengatakan obat kami kualitasnya jelek dan menolak lisensi. Dia hampir saja menghancurkan rencana kami untuk menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak masuk akal. Untungnya kami cukup cerdik untuk membuat kecelakaan palsu untuk menjebak putranya. Mendengar itu, Nyonya Martinez segera berlari untuk menutupi mulut suaminya, tetapi tidak sempat. Aha, jadi kamu mengakui semuanya. Aku merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti untuk mengungkapmu di pengadilan. Kami tidak mengakui apapun. Periksa rekamanmu. Saat aku menyalakannya, semuanya statis. Kami tidak dapat mendengar apapun. Sayangnya untukmu, ini adalah ruang bisnis keluarga, dilengkapi dengan pengacau sinyal dan perangkat anti penyadapan. Jadi kamu tidak punya bukti. Bu, hentikan. Saat itu juga Oscar masuk dengan Selena di kursi roda. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya berada di rumah sakit untuk istirahat. Semua berkat ibuku. Dia kenal seseorang di rumah sakit dan bisa membantu Selena keluar. Atau berapa lama kamu berencana untuk mengurungnya?
Ternyata Selena sudah bangun seminggu yang lalu, tapi orang tuanya merahasiakannya. Itu sebabnya Zen tidak diizinkan mengunjunginya karena takut semuanya akan terbongkar. Bu, itu tidak cukup untukmu? Awalnya ibu memintaku untuk mengejar Oscar agar bisa dekat dengan ibunya. Tapi ketika rencana itu tidak berhasil, ibu memaksaku untuk putus dengannya. Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta pada Oscar. Hatiku hancur saat melakukannya. Malam itu, aku mengemudi dalam keadaan benar-benar stres dan menabrak pohon. Tapi siapa sangka orang tuaku yang kejam akan menggunakan kecelakaan putri mereka sebagai alasan untuk menjebak Oscar dan keluarganya. Oh sayang, kamu mengatakan ini karena kamu belum sembuh? Tidak, kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Akui saja, Oscar dan ibunya adalah orang baik yang tidak pantas menerima semua ini. Aku mencintai kalian, itu sebabnya aku harus memperbaikinya. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua yang kami lakukan untukmu. Tapi itu tidak penting. Pengadilan butuh bukti konkret, bukan sekedar kata-kata seorang gadis. Aku benar-benar kecewa dengan kalian. Aku berharap kalian mau maju dan bertanggung jawab. Kalian bisa saja mendapat pengurangan hukuman, tapi kurasa sekarang kita harus menyerahkan bukti yang sebenarnya. Aku mengangkat video pengakuan orang yang disewa oleh orang tua Selena untuk memalsukan kamera dashboard. Pada titik ini, Nyonya Martinez berlutut terisak-isak dengan dramatis. Aku membayarmu untuk menemukan bukti terhadap keluarga Davis, bukan melawan kami. Maaf, tapi kami menolak menerima uangmu. Kami tidak bekerja untukmu, kami bekerja untuk keadilan. Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Martinez menghadapi pengadilan atas rencana mereka, dan nama keluarga Davis dibersihkan. Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Oscar mendatangiku dan ayahku. Terima kasih banyak telah memperjuangkan kebenaran. Kalian selamatkan reputasi keluarga kami. Masyarakat kita butuh lebih banyak orang yang bekerja dan hidup untuk kebenaran sepertimu. Aku berhutang semuanya pada Fate. Segalanya tidak akan berjalan seperti ini tanpa rencana induknya. Mulai dari pengunduran diri palsu hingga pelarian Selena dari rumah sakit dan bahkan mengatur sandiwara untuk mengungkap keluarga Martinez. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya kan? Dia akan melampaui keahlianku. Aku akan membiarkanmu menyimpan ini selama beberapa tahun lagi. Memang benar bahwa aku sebelumnya tidak tertarik dengan pekerjaan ayahku. Tapi kasus ini membuatku menyadari hasratku untuk memecahkan kejahatan. Jadi kita lihat saja nanti. Sekarang semua hal gila itu akhirnya beres. Oscar dan Selena kembali bersama setelah semua yang telah mereka lalui. Mereka pantas untuk bahagia bersama. Apakah ini hanya aku atau kisah mereka benar-benar mirip dengan Romeo dan Juliet? Kecuali pada akhirnya mereka bahagia bersama. Tiba-tiba, Zen berjalan di belakangku. Mau berdansa? Kau yakin? Kaulah yang mengatakan aku berbahaya bagi diriku sendiri dan orang lain. Kalau begitu itu resiko yang bersedia aku ambil. Tidak ada yang memberitahuku kalau di sini berangin sekali. Aku mungkin akan tersapu tanah sebelum sempat membersihkan semua jendela ini. Tidak apa-apa Harper, ingat kamu melakukan ini demi Eren. Hanya sedikit kerja keras untuk saat ini. Tapi bayangkan saat luar biasa yang akan kamu alami di konser itu. Bayangkan, ya Tuhan, Eren dan dia? Tunggu dulu, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Harper, fans berat boy band terhebat The Statics. Terutama rapper mereka, Eren. Aku berusia 18 tahun dan sedang mengambil jeda setahun untuk menemukan gairah sejatiku. Sejujurnya, aku tak begitu tertarik pada apapun. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup saat ini adalah fangirling, mengikuti teman-teman laki-lakiku, konser, tour, dan lain-lain. Tapi setelah berbulan-bulan, aku benar-benar bangkrut. Belum lagi, Eren akan merilis album solo perdananya. Jadi karena tidak punya pilihan lain, aku meminta pacarku yang sangat manis, Kirk, untuk meminjamiku uang. Tapi lagi, yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uang tanpa henti untuk sampah ini. Kau tidak belajar dan juga tidak mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kau bisa membayar semuanya? Apa para idola ini memberimu makan atau atap di atas kepalamu? Kurasa tidak. Aku juga tidak bisa membantumu selamanya. Sampah? Dia menyebut hasratku sampah? Maaf, aku meminta pinjaman. Bukan seperti aku merampoknya. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Akhirnya menunjukkan jati dirinya, ya? Baiklah, aku tidak butuh pacar yang tidak mau mendukung. Siapapun yang menghalangiku dan kebahagiaanku bisa menghilang. Jadi, kita putus. Terserah. Tapi tunggu, aku masih harus masuk ke dalam sebagai sahabat Kyra, bukan sebagai pacarmu. Kau mungkin bertanya-tanya hubungan macam apa yang kujalani di sini. Ya, sebenarnya aku berteman dengan Kyra terlebih dahulu. Kami berdua adalah Ecstatics, fandom The Statics. Kalau kalian tahu, ikatan fangirl lebih kuat dari persahabatan apapun. Ibunya bekerja di pers besar, jadi terkadang dia bahkan bisa memberi kami akses ke pertunjukan. Keren kan? Jadi aku selalu ada di sekitar rumahnya. Satu hal mengarahkan ke hal lain. Aku dan abangnya jatuh cinta dengan bodoh, tapi tidak lagi. Sudah dengar tentang album baru Eren? Sepertinya akan diikuti oleh konser grup di pusat kota New York. Kita minta Krik untuk antar. Itu akan sangat menyenangkan. Oh, tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku baru saja putus dengan Kirk. 4 menit 36 detik yang lalu. Tidak mungkin. Mungkin saja. Aku bilang padanya betapa konyol abangnya. Tapi dia masih mencoba mencari alasan untuknya. Berharap bisa memperbaiki hubungan kami kembali. Tapi maaf, hatiku ini sudah menentukan pilihan. Sekarang aku sepenuhnya mengabdikan diri untuk Eren. Tidak ada lagi pacar bodoh.
Dan begitulah akhirnya aku menerima pekerjaan berbahaya ini. Gajinya yang tinggi bisa membuatku membeli banyak album dan bahkan tiket konser. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Idola kesayanganku bergandengan tangan dengan penyanyi yang paling kubenci di dunia, Bianca. Aaron dan Bianca bergegas ke jendela dan menyeretku masuk. Tolong jangan biarkan siapapun tahu ini. Kamu apa? Tanda tangan? Tiket VIP? Tolonglah, kau mungkin tahu dua fandom kita seperti air dan minyak. Mereka sudah menentang kita dengan keras saat kolaborasi terakhir kali. Iya, tentu saja aku tahu, karena aku yang menentang mereka. Serius, apa yang Aaron lihat dari gadis ini? Dia selalu mengatakan hal-hal kontroversial. Ketahuan berpacaran dengan semua pria di dunia, berpesta 24 jam, dan lagu-lagunya payah. Tapi, pikir-pikir lagi, tidak setiap hari dua selebritas terpanas berlutut di hadapanku seperti ini. Mungkin aku harus bertindak bijak. Apapun itu, ini kesempatan seumur hidup bagiku untuk melangkah ke dalam kehidupan Aaron, ya kan? Oke, aku akan merahasiakannya dengan satu syarat. Izinkan aku menjadi manajer Bianca. Manajer Bianca? Siapa yang mencariku? Tunggu, siapa kau? Tapi dia bahkan tidak repot-repot menunggu jawabanku dan mulai menumpuk banyak barang untuk ditandatangani Bianca. Menjadi manajer bukanlah lelucon. Lihat, Will telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan masih berjuang. Baiklah, lebih banyak alasan bagiku untuk turun tangan. Jadi aku berjalan menghampirinya untuk membantunya. Poster ini sedang. Lain kali biar aku yang urus. Percayalah, aku sudah merancang banyak hal untuk acara fans. Judul lagu kali ini bagus, tapi tanpa promosi yang bagus, jadinya jadi gagal. Aku sarankan membuat tantangan TikTok untuk promosi. Aku gadis seusia Bianca, aku lebih memahami dia dan para penggemarnya daripada kamu. Aku akan berguna, benar kan, teman-teman? Ya, tentu. Dia ada benarnya, Will. Kamu memang butuh asisten. Saat itu, Will mendapat panggilan telepon. Sepertinya mendesak. Setelah menutup telepon, dia menoleh padaku. Baiklah, memang benar aku kewalahan. Aku harus memeriksa barang di tempat sekarang. Tapi Bianca ada jadwal di stasiun radio dalam 1 jam. Bisa antar ke sana? Siap, laksanakan. Begitu saja, aku membantu Will dan bisa dibilang aku pada dasarnya adalah sub-manager Bianca. Hidup cukup manis. Aku bisa ikut pertunjukan gratis sambil mengawasi saingan cintaku. Aku benar-benar menikmati bermain dengan boneka baru. Apapun yang Bianca makan harus mendapat persetujuanku. Selamat tinggal taco dan burger yang lezat. Dia hanya diizinkan main HP pada waktu-waktu tertentu. Berhentilah mengirim pesan ke para cowok dan mulai bekerja dengan musikmu yang buruk, sayang. Kalau begitu suruh saja para cowok menyebalkan itu berhenti menggangguku. Bahkan tidurnya diatur dengan ketat hanya karena aku suka melihatnya menderita. Dan aku memastikan jadwalnya padat. Latihan vokal, latihan tari, syuting konten. Sis, kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi saat dia bekerja dengan The Statics, aku akan membiarkannya sedikit. Tapi itu tak berarti mereka berdua bisa bermesra-mesraan di bawah hidungku. Serius? Kalian seperti memohon untuk ditangkap. Pikirkan masa depanmu. Hubungan bodoh ini tidak akan berarti apa-apa saat karirmu diambang kegagalan. Ya kan? Aku akan menjadi manajer yang baik, benar kan? Namun aku sesekali melihat Liam, anggota Statics lainnya, terlalu banyak bicara dengan Bianca. Iya, asalkan itu bukan Aaron-ku, tapi aku tahu seseorang yang tidak akan menyukai ini, Kyra, karena Liam adalah biasnya. Aku rasa rumor itu benar, Liam adalah seorang playboy. Dan untuk mencegah Aaron melakukan hal yang sama, aku secara tidak sengaja mengatur jadwal Bianca agar 100% berbeda dengan Aaron, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Namun, Bianca masih sering memintaku untuk memberinya hadiah. Dan yang mengejutkan, Aaron tidak terlalu kesal karena pacarnya tidak muncul. Aku rasa aku bisa membuatnya berada di level lain yang tidak bisa dilakukan Bianca. Kami segera banyak mengobrol dan bergaul juga. Dan dia benar-benar mengatakan tentang betapa tegangnya Bianca. Bagaimana beberapa kebiasaannya yang menyebalkan membuatnya jengkel. Dan bahwa bersamaku jauh lebih nyaman. Oh, kedengarannya seperti cinta yang memudar. Di sisi lain, Bianca sangat kesal karena mereka tetap tidak bisa berkencan di hari jadi mereka. Bukan aku, Aaron sendiri tidak ingin menemuinya dan membuat alasan tentang bagaimana paparazzi telah mengganggunya karena dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tapi Bianca sudah muak dengan semua ini. Dia ingin mengumumkannya ke publik. Aku mendengarnya berbicara dengan Aaron di telepon. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku harus selangkah lebih maju. Aku langsung mencari foto lalu mempostingnya secara anonim di forum penggemar. Jika Aaron mengumumkan dengan seseorang, itu pasti aku. Tapi astaga, mungkin aku belum memikirkannya dengan matang. Apa yang kupikirkan? Keesokan harinya, internet menjadi heboh dan semuanya adalah komentar negatif. Untungnya pihak Aaron telah berbicara dan menenangkannya dengan mengarang cerita tentang bagaimana ini terjadi sudah lama sekali. Dan itu adalah cinta pertamanya, bla bla bla. Apa saja, selama semuanya berjalan lancar. Aku bahkan belum selesai menghela napas lega. Tiba-tiba Aaron menghentakkan kaki ke studio kami dengan wajah marah. RIP hidupku. Bianca, apa kau sudah gila? Sudah kubilang aku tidak setuju. Kenapa kau unggah foto kita? Apakah mencoba menyabotaseku? Maaf kau tidak punya karir sehingga kau bisa bertindak ceroboh semaumu. Tapi aku punya reputasi dan pasukan fangirl bodoh untuk dipuaskan. Aku membeku, begitu juga Bianca. Saat itu sebuah panggilan masuk dari Kyra.
Aku segera keluar untuk mengangkatnya. Itu kamu kan, gadis beruntung di foto itu? Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Terakhir kita bicara kau hanya menyebutkan melihat Bianca di kehidupan nyata atau semacamnya. Kapan Eren muncul? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku? Aku tercengang, tidak tahu bagaimana menangani ini. Aku bilang ke Kera untuk merahasiakannya, dan kita akan bicara nanti. Oke, mengerti, tapi tolong bantu aku bertemu Liamku ya. Apa? Tidak, percayalah, dia hanya seorang pemain, mereka semua begitu, lupakan dia. Jadi Kera mengenaliku semudah itu, tapi kenapa Eren tidak? Dia bahkan mengira aku adalah pacarnya yang disebut Bianca. Foto itu juga diambil di balkon rahasia penthouse-nya yang dia bersumpah tidak pernah membawa siapapun ke sana sebelumnya. Karena terlalu banyak pikiran, aku berjalan ke tempatnya tetapi bertemu dengan Liam. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia menyeka air matanya lalu pergi. Aku harus segera pergi, tidak ingin main-main dengan pemain lain sekarang. Harper! Apa? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pacarmu yang ke-400 itu. Benar, itu pacar yang ke-400, tapi bukan pacarku. Ternyata cewek itu juga korban Eren si tukang patah hati, bukan Liam. Liam selalu jadi orang yang membersihkan kekacauannya, memastikan cewek-cewek itu baik-baik saja, dan tidak akan melakukan hal-hal yang merusak reputasi band. Mungkin itu sebabnya publik menjulukiku sebagai playboy. Aku selalu ketahuan bersama cewek-cewek yang patah hati. Dan sekarang kau... Apa maksudmu? Aku baik-baik saja. Ayolah, aku tahu kau juga terjerat dalam jalinan cinta Eren. Maaf, aku seharusnya sudah memperingatkanmu. Aku sudah coba mengisyaratkannya pada Bianca, tapi cewek itu terlalu tergila-gila padanya. Aku merasa sangat bodoh karena mengira aku bisa menjalani fantasi menjadi cewek Eren dengan mudah. Selama ini kami semua menempatkan Eren di atas tumpuan, sementara membiarkan Liam dituduh melakukan semua hal yang tidak pernah dilakukannya. Melalui Liam, aku mengetahui The Statics sedang mengalami masalah. Eren ingin meninggalkan grup karena menganggap mereka beban, dan lebih baik berkarir sendiri. Tapi yang lainnya tahu akan menghancurkan hati para penggemar. Jadi mereka berkompromi dengan membiarkan Eren memiliki album solo sambil tetap bersama grup. Oh tidak, usir sebrengsek itu sekarang. Sebagai perwakilan Ecstatics, aku dapat meyakinkanmu kalau kami tidak akan bersedih jika kami tahu betapa buruknya dia. Kami akan mengusirnya. Senang mendengarnya. Sekarang Bianca, apa kamu tahu cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepadanya? Sulit, tapi kebenaran yang buruk adalah satu-satunya cara. Jadi keesokan harinya kami pergi menemui Bianca bersama menceritakan kepadanya tentang betapa brengseknya Eren. Semua gadis yang pernah ditemuinya, semua omongan buruk tentangnya yang ia katakan, anehnya ia bisa menerimanya lebih baik dari yang kami kira. Terima kasih kalian berdua telah menjagaku. Aku tahu dia jahat, tapi kupikir aku bisa mengubahnya. Tapi kemarin saat dia marah padaku, aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh, Bianca yang malang, aku benar-benar berhutang banyak permintaan maaf padanya. Aku meminta Liam memberi kita waktu dan jujur padanya tentang semuanya. Tentang foto yang kuunggah, tentang bagaimana aku sengaja mengganggu hubungan mereka, tentang aturan-aturan bodohku hanya untuk mengalahkannya. Aku benar-benar minta maaf. Lagi pula aku hanya penggemar berat tukang halu. Aku benar-benar sedih mendengarnya, karena pada suatu saat aku menganggapmu sebagai teman. Terutama aturan-aturanmu yang konyol. Itu sangat membantuku. Kau membuatku menjalani diet ketat, membantu mendapatkan jadwal tidur yang sehat, membuatku banyak berlatih, menjauhi ponselku, tidak main ponsel dan terobsesi dengan komentar yang penuh kebencian. Kamu telah membantuku menjadi idol yang lebih baik dan manusia yang lebih baik secara keseluruhan. Meskipun itu tidak disengaja. Kamu benar-benar terlalu baik. Kenapa aku bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun membencimu? Maaf, dan kurasa aku tidak seharusnya ada di sini lagi. Lebih baik aku kembali ke kehidupanku yang normal. Jaga dirimu, Bianca. Bianca memelukku erat dan berkata bahwa dia berharap aku masih datang ke konsernya minggu depan, karena dia akan bawakan tarian yang kami ciptakan bersama. Liam cukup baik untuk menemaniku ke konser Bianca. Aku tanya pada Claire apa dia ingin ikut, tapi dia malah kesal. Konser Bianca? Apakah masih jadi ekstatik, Harper? Dia musuh kita. Kalau saja dia bisa melihat melampaui kebencian, dia bisa bertemu Liamnya sekarang. Pertunjukan berjalan lancar, Bianca menyempurnakan gerakan tarian kami. Aku sangat bangga. Tetapi saat dia bersiap untuk lagu berikutnya, sebuah VCR aneh diputar. Aku seorang fanatik yang egois. Pengkhianatan seorang teman, seorang penggali emas, tukang halu. Dan di layar ada foto-fotoku. Tidak, apakah ini sebabnya Bianca memaksaku datang? Apakah ini balasannya? Atau ini Eren's? Atau Liam's? Tiba-tiba Bianca di mikrofon menyadarkanku dari serangan panik. Dan aku adalah semua hal terburuk tanpa cinta kalian. Hadirin sekalian, lagu favorit kalian dari album kedua saya, inilah Without You. Semua orang bersorak keras tapi sebuah suara di belakangku mengejutkanku. Tidak guys, bukan itu yang ingin disampaikan dalam video. Orang gila itu ada di sini. Yang ini, ya ampun, Liam. Liam segera menyuruhnya diam dan kami menyeretnya keluar. Ternyata adik perempuanku tersayang dari ibu lain melakukan ini padaku. Kenapa?
Aku membencimu. Aku tahu segalanya sekarang. Jangan lupa siapa aku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di fandom ini. Kamu berteman dengan para lelaki tapi mengabaikanku karena kamu ingin mereka semua untuk dirimu? Setelah semua yang telah kita lalui, semua pertunjukan yang ibuku bantu untuk memasukkanmu, kamu menyihir Eren, berpihak pada Bianca, lalu menyebut Liamku sebagai playboy. Tapi lihat dengan siapa kamu sekarang. Selain itu, kamu mencampakkan saudaraku karena alasan bodoh. Ular di sini adalah kamu. Ini kacau dan ini benar-benar salahku. Aku seharusnya memberitahu Kyra tentang semuanya lebih awal. Melihatnya sekarang mengingatkanku pada orang yang sama persis denganku minggu lalu. Penggemar yang sama pemarah dan kekanak-kanakan. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku minta maaf dan menceritakan semuanya padanya. Dan dengan bantuan Liamnya, Kyra, meskipun masih marah, mulai lebih pengertian. Aku mencintaimu dan kuharap kau akan segera melihat hal-hal seperti yang kulihat sekarang. Idola juga manusia, mereka tidak semuanya gemerlap dan emas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka menjadi sempurna lalu menolak untuk melihat kesalahan mereka atau mengkritik hal-hal sepele hanya karena itu tidak sesuai harapan kita. Mari kita berdua menjadi ecstatics yang lebih baik mulai sekarang, oke? Sudah 6 bulan sejak saat itu, aku bisa bilang kalau semuanya pasti menjadi lebih baik sekarang. Ini adalah penampilan pertama The Ecstatics selama mereka berpisah dengan Eren setelah wajah aslinya terbongkar. Ya, itu akhirnya terjadi. Sekarang lihat, sepertinya penonton juga tidak keberatan membuang si pembuat onar itu. Dan biasanya aku di sini sebagai ecstatic, tapi tidak hari ini. Sekarang aku kerja paruh waktu sambil belajar untuk mendapatkan sertifikasi yang tepat dalam manajemen bakat. Aku menyadari aku menikmati bekerja dengan Bianca dan aku benar-benar memiliki bakat untuk itu. Jadi aku menjadikannya sebagai karir. Sekarang permisi, bolehkah aku mendapatkan manajerku kembali? Saatnya pertunjukan. Sampai jumpa.